Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu analisis jurnal tentang perilaku kekerasan. Di sini jurnal yang kami ambil adalah berjudul Strategi Pelaksanaan yang Efektif untuk Mengontrol Perilaku Kekerasan Menurut Pasien di Ruang Rawat Inap Laki-laki di RSJ Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1B. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Hafizi, kemudian ada Erika Putri Desya, kemudian ada Yati Wulandari, kemudian ada Fitza Kalis Hatul, kemudian ada Siti Sofiani, dan terakhir ada Putri Rizky Haryani. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu mind mappingnya supaya nanti kita lebih sistematis untuk menjelaskan dari PPT tersebut. Nah, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada metode dan skenario klinis, kemudian bab 4 rumusan masalah menggunakan PICO, kemudian ada bab 5 yaitu pembahasan, dan bab 6 kesimpulan. Nah, di sini bab 1 yaitu pendahuluan. Dari definisinya kita ketahui dari latar belakang di sini menurut Townsend dalam Livana PH 2018 mengungkapkan gangguan jiwa adalah respon maladaptif dari stresor, yaitu terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, dan tidak sesuai dengan norma lokal dan budaya setempat, yang mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan fisik individu. Nah, salah satu gangguan jiwa yang menjadi penyebab penderitanya dibawa ke rumah sakit adalah perilaku kekerasan. Nah, di sini dari definisi perilaku kekerasan menurut Bernstein dan Saladino 2007 adalah suatu bentuk perilaku agresif atau kekerasan yang ditunjukkan secara verbal atau fisik, bisa juga keduanya, kepada suatu subjek, orang lain, atau lingkungan, yang secara destruktif atau secara bahaya dan mengakibatkan kesakitan bagi penderita, orang lain maupun lingkungan. Kemudian apabila pelaku kekerasan ini tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan banyak dampak, terutama bisa mencederai diri sendiri, melukai orang lain, dan merusak lingkungan sekitar. Ini menurut Prabowo 2014. Nah, salah satu penanganannya risiko perilaku kekerasan ini adalah dengan terapi mengontrol perilaku kekerasan, yaitu secara fisik berupa relaksasi dan memukul bantal. Nah, relaksasi ini saya jelaskan secara singkat, yaitu kita menarik nafas panjang, kemudian tahan sebentar dan mengeluarkan dari mulut secara, dan bisa juga kita dengan atau memukul benda-benda tidak membahayakan diri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Nah, kita lanjut. Di sini ada ke bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka. Nah, perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman atau mencederai diri sendiri, orang lain maupun merusak lingkungan. Nah, biasanya perilaku kekerasan ini muncul diakibatkan karena adanya stresor. Nah, respon ini dapat menimbulkan banyak kerugian tadi, yaitu bisa mencederai diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Oke, kemudian ke etiologi atau faktor penyebabnya. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab. Salah satunya di sini ada frustasi, di mana seseorang yang mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya akan mengakibatkan orang itu frustasi dan tidak bisa mengendalikan amarahnya dan mengakibatkan perilaku kekerasan. Kemudian dari hilangnya harga diri. Nah, ketika seseorang hilangnya harga diri atau harga diri rendah, orang tersebut akan mudah marah dan susah mengontrol emosinya dan mengakibatkan perilaku kekerasan. Kemudian butuh penghargaan. Nah, sebagai manusia pada umumnya sesuatu yang ia aktualisasikan kepada dirinya sendiri ingin dihargai atau diakui orang lain. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan resiko perilaku kekerasan.
Ini menurut Helena di KK 2011. Baiklah, kita lanjut ke bab 3, metode dan skenario klinis. Nah, teman-teman bisa baca ya di sini. Pemeriksaan fisik didapatkan hasil meliputi TTV pasien dengan tekanan darah 130/90 mmHg nadi 90 kali per menit, kemudian suhu pasien 36,5 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, kemudian tinggi badan pasien 165 cm, berat badan 65 kg. Nah, hasil pengkajian ini ditemukan pasien mengeluh dan terjadi masalah pada pasien adalah perilaku kekerasan dan harga diri rendah kronis, yaitu mencederai diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Nah, di sini tindakan keperawatan yang diberikan kepada Tuan S atau pasien yang kita tangani yaitu dengan bantu untuk menggunakan perasaan jengkel, kesal ataupun marah dengan melakukan 4 cara, yaitu mengutuk perilaku kekerasan. Itu dengan secara fisik seperti tarik nafas dalam, kemudian mengeluarkan dari mulut secara perlahan, serta memukul bantal atau kasur atau olahraga. Kemudian secara verbal kita ajarkan dengan kata-kata bahwa Anda sering jengkel, kesal atau marah. Kemudian dengan secara sosial lakukan dalam kelompok cara-cara marah yang sehat, latihan asertif, latihan manajemen, serta perilaku kekerasan. Kemudian secara spiritual, nah kita ajarkan untuk kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika muslim kita ajarkan sholat, kemudian berdoa supaya diberi kesabaran, serta juga bisa berzikir untuk meredakan emosi. Nah, ketika pasien sudah melakukan hal tersebut, kita beri reinforcement positif atas keberhasilan kalian untuk menstimulasi perilaku kalian supaya nanti kalian bisa mengulanginya di rumah secara bertahap untuk mengendalikan emosinya. Nah, di sini kita ke bab 4 yaitu rumusan masalah. Di sini menggunakan Biko. Yang pertama dari P yaitu patient, population, dan problem. Nah, dari populasinya di sini dalam penelitian ini adalah pasien dengan masalah risiko perilaku kekerasan di ruang rawat inap laki-laki RSC daerah Dr. Aminogondo Hutomo Semarang. Nah, kemudian sampelnya di sini adalah sebanyak 6 penderita skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan di ruang rawat inap laki-laki RSC daerah Dr. Aminogondo Hutomo. Nah, alat penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi, kertas, dan recorder. Kemudian kita lanjut ke intervensinya atau perencanaan. Tindakan yang dilakukan perawat dalam mengurangi risiko perilaku kekerasan salah satunya adalah dengan menggunakan strategi pelaksanaan atau SP dengan 4 cara tadi, yaitu secara fisik dengan mengajarkan teknik nafas dalam dan memukul bantal atau kasur, kemudian obat-obatan, berkolaborasi dengan tenaga medis yang ahli farmakologi dan pemberian benar obat. Kemudian secara verbal yaitu dengan cara menolak dengan baik dan meminta dengan baik dan mengungkapkan dengan baik. Jadi kita ajarkan cara-cara yang baik kepada pasien dengan verbal. Kemudian yang terakhir secara spiritual tadi kita ajarkan pasien supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa diberikan kesabaran. Kemudian ke bagian C-nya yaitu comparison atau pembanding. Nah, di sini tidak ada pembanding jurnal, terapi relaksasi maupun terapi yang lain. Kemudian dari O-nya sendiri atau outcome, kriteria hasil dari keempat strategi pelaksanaan SP. Nah, perilaku kekerasan yang paling efektif menurut pasien perilaku kekerasan dirawat inap laki-laki RSC daerah Dr. Aminogondo Hutomo adalah dengan cara spiritual tadi, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan teknik nafas dalam. Baiklah, selanjutnya di sini metode dan strategi penelusuran bukti. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengetahui langkah-langkah untuk penelusuran mencari jurnal yang baik. Yang pertama membuka internet, kemudian kita ketik kata kuncinya, kemudian baru kita download jurnal yang kita ingin analisis. Nah, di sini ada
step-step gambarnya bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut. Kemudian telah kritis. Nah, penulis menggunakan metode penelitian survei deskriptif kuantitatif dan alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner DAS atau Depression Anxiety Stress Scale yang terdiri dari 14 pertanyaan terkait ansietas. Nah, telah kritis strategi pelaksanaan yang efektif dari Sujarwo dan Livana PH sebagai berikut adalah. Di sini ada beberapa seperti pertanyaan. Yang pertama, apakah penetapan subjek penelitian ke kelompok terapi atau kelompok kontrol betul-betul secara acak atau random? Di sini ya atau tidak. Ada 3 kolom, ada jawaban ya, tidak diketahui. Di sini jawabannya tidak. Subjek penelitian diambil dari semua pasien dengan risiko pelaku kekerasan di rawat inap laki-laki RSC Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang. Nah, teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling atau judgment sampling. Kemudian, apakah semua sampel yang diikuti ke dalam studi? Jawabannya iya. Jadi, semua sampel dimasukkan atau diikut sertakan ke dalam penelitian, yaitu sebanyak 6 responden penderita skizofren dengan risiko perilaku kekerasan. Kemudian selanjutnya diperhitungkan secara benar sampai dengan akhir studi. Jawabannya iya. Jadi semua responden diteliti sampai akhir. Ya, di sini apakah kemaknaan statistik maupun klinis dipertimbangkan atau dilaporkan? Jawabannya iya. Karena strategi pelaksanaan atau SP ini yang efektif pada pasien dapat mengurangi risiko perilaku kekerasan. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, SP yang paling efektif untuk mengontrol perilaku kekerasan adalah dengan spiritual tadi, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lanjut, apakah tindakan terapi yang dilakukan dapat dilakukan di tempat Anda bekerja atau tidak? Jawabannya iya. Jadi teknik tadi yang paling efektif adalah spiritual, bisa kita lakukan di tempat kita bekerja, seperti itu. Semua subjek dalam kesimpulan jawab. Nah, tidak diketahui. Pada kesimpulan dan penelitian tidak ada penjelasan ketika pengambilan sampel. Nah, subjek ini dipertimbangkan terlebih dahulu atau tidak. Oke, kita ke bab kelima yaitu pembahasan. Nah, dari hasil diskusi, pasien dengan gangguan jiwa skizofren atau paranoid dan gangguan psikotik dengan gejala curiga berlebihan, galak, dan bersikap bermusuhan. Gejala ini merupakan tanda dari pasien yang mengalami perilaku kekerasan. Itu menurut Medical Record 2009. Nah, masalah yang sering muncul pada klien dengan gangguan jiwa, khususnya dengan kasus perilaku kekerasan, salah satunya adalah tindakan marah. Tindakan yang dilakukan perawat dalam mengurangi risiko perilaku kekerasan ini adalah dengan strategi SP. Nah, strategi SP ini merupakan cara pendekatan yang bersifat membina hubungan saling percaya kepada klien supaya perawat bisa lebih dalam mengetahui masalah klien, seperti itu. Kemudian telah dilakukan oleh perawat, kami tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai penerapan strategi pelaksanaan atau SP ini dengan perilaku kekerasan yang paling efektif di ruang rawat inap laki-laki RSC daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang. Nah, dari berdasarkan analisis jurnal ini merekomendasikan strategi pelaksanaan atau SP ini yang dilakukan oleh klien dengan perilaku kekerasan adalah dengan diskusi mengenai cara mengontrol perilaku kekerasan. Tadi ada beberapa diskusi untuk mengontrol perilaku kekerasan. Yang pertama ada fisik, obat, verbal, dan spiritual. Nah, dari keempat cara untuk mengontrol perilaku kekerasan tadi, yang paling diminati atau yang paling berhasil menurut klien adalah dengan spiritual. Oke, berdasarkan jurnal didapatkan hasil dari penelitian di atas menunjukkan dari 6 responden menyatakan yang paling efektif mengontrol marah adalah dengan berdoa dan ikhlas menerima kenyataan yang sudah terjadi.
atau dengan cara spiritual. Kemudian bab ke-6 yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini berdasarkan hasil jurnal penelitian, SP yang efektif untuk mengontrol perilaku kekerasan di ruang rawat inap laki-laki adalah dengan cara spiritual. Nah, cara ini bisa dijadikan referensi dan diimplementasikan sebagai bentuk terapi mengontrol perilaku kekerasan, karena dalam penelitian ini, peneliti dalam jurnal mencantumkan penata laksanaan serta cara mengontrol perilaku kekerasan tadi dengan menggunakan SP. Kemudian sarannya, bagi tim analisis atau bagi kami mahasiswa praktikan, topik jurnal penelitian yang dipilih tim analisis jurnal sangat baik ya dan menarik. Namun sangat disayangkan, tim analisis jurnal tidak dapat mengintervensikan atau merencanakan dan mengimplementasikan jurnal penelitian tersebut dikarenakan masih dalam perkuliahan daring akibat efek kasus COVID ini. Mudah-mudahan bulan depan kami bisa terjun ke lapangan lagi dan bisa mengimplementasikan dari analisis jurnal yang telah kami buat ini. Kemudian bagi rumah sakitnya, pelaksanaan strategi yang efektif untuk mengontrol perilaku kekerasan di ruang rawat inap laki-laki dapat dilakukan sebagai saran promosi kesehatan dalam perawatan mengontrol perilaku kekerasan. Oke, telah selesai. Any question atau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa komen di bawah ini untuk bertanya. Dari kami, terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mewakili kelompok, kami mohon maaf jika video kami yang kami sajikan kurang baik. Mungkin selanjutnya akan kami perbaiki lagi. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di sini ada kontak dari kampus kami yaitu Stikes Surya Global, bisa dilihat ya. Oke.